Kata Nabi SAW, jaga anak-anak. Bagaimana saya jaga ya Rasul? Jangan sampai jadi Yahudi. Terus, jangan sampai nanti anakmu jadi Nasrani. Satu lagi, jangan sampai anakmu itu jadi Majusi. Dari mana orang jahat muncul? Orang jahat muncul itu adalah karena dia lahir di rumah, kecil di rumah, dibimbing oleh dua orang tua, abawahu, kata Nabi, di rumah, maka segala sesuatu puncanya, negara pun bisa hancur, puncanya di rumah. Di rumah, kata Nabi, di rumah. Kalau memang berkeliaran orang seperti Yahudi, berkeliaran orang seperti Nasrani, berkeliaran orang seperti Majusi, itu asalnya dia rumah. Kalau siang ini orang keluar dari rumah ke masyarakat, memenuhi instansi, memenuhi kantor, memenuhi pasar, memenuhi komunitas dan sebagainya. Tapi di malam hari dia semua kembali ke rumah masing-masing. Hatta presiden pun, pimpinan negara, akhirnya dia kembali ke rumah juga. Dan dia dulu dididik oleh orang tuanya juga. Kapan mulai orang tidak beres? Di saat dia tidak mendapatkan bimbingan dari orang tua yang tidak mencukupi secara agama dan moral, akhlak mulia, maka dia kemudian waktu keluar dari rumah ke dalam masyarakat, dia membawa seperti yang kata perilaku yang tiga tadi, Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi demikian bahwasanya Nabi telah lebih awal mengatakan bahwa kekisruhan, kebejatan, dan kejahatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu tidak lain hasil daripada rumah-rumah yang di rumah itu anak-anak tak terurus oleh siapa? Oleh orang tuanya. Pertanyaan, adakah kemudian orang tua diambil hukum oleh Allah? Insya Allah, pasti. Pasti orang tua yang bertanggung jawab. Seorang orang tua, apakah hidup atau tidak hidup lagi, melahirkan anak dan anak kemudian anak itu menjadi presiden, katakanlah dengan kita bilang kecil, presiden jadinya. Kalau baik, maka diterima kebaikan oleh orang tua. Kalau dia tidak mengurus anaknya setelah menjadi presiden malah semuanya jadi hancur, maka orang tua akan menanggung dosanya. Jadi dalam konsep Islam bahwa masyarakat itu menjadi baik di saat masyarakat itu keluar dari rumah-rumah mereka, dia sudah dipersiapkan oleh orang tuanya menjadi orang-orang baik, sehingga baiklah masyarakat itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh untuk menjaga generasi. Siapa yang menjaga generasi? Bupati, camat, gubernur, presiden bukan yang menjaga generasi itu. Bahkan sekolah pun sebetulnya hampir tidak mampu. Kalau ini sekolah ini puhi cuma guru puhi, ini puhi cuma tidak mampu lagi. Guru-guru sekarang hampir angkat tangan, untung tidak angkat kaki. Karena memang tidak mampu ditangani lagi. Siapa yang berada di sekolah mesti paham sekarang. Pusingnya guru, tidak mampu. Kenapa? Ternyata anak itu, sekolah itu hanya bersifat membantu saja. Tapi di mana? Di rumah. Tapi apa boleh buat? Bahwa kita ini sangat sibuk. Hampir tidak bisa mengurus orang-orang anak-anak yang kita lahirkan. Dan sekali lagi, bahwa kita itu dengan diberikan oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu telah diberikan kemampuan oleh Allah untuk membangun rumah yang nilainya bukan main. Nilainya tidak lagi jutaan sekarang harga rumah. Sudah miliaran. Ratusan miliar. Bahkan ada rumah yang triliunan. Alhamdulillah. Akan tetapi
Bisakah rumah-rumah besar, rumah-rumah yang sangat mahal itu kemudian melahirkan orang-orang saleh dan berkiprah di masyarakat? Atau bahkan dari rumah-rumah itulah keluarnya begal-begal yang tidak berdasi sampai yang berdasi. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Kita itu diberi tanggung jawab. Setiap kepala keluarga akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana anak kita lepaskan ke masyarakat, tidak menjadi orang-orang yang baik dan memperbaiki situasi. Anak-anak kita mungkin akan menjadi orang-orang yang hanya memperburuk situasi. Ini adalah peringatan yang singkat.